Oke, halo. Suara saya kedengeran ya? Cek, cek. Terdengar Ya, Pak. dengar, Pak. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hari, hari ini kita mulai mata kuliah kriptografi ya. Untuk pertemuan 10 harusnya ya, digital watermarking. Nah, sebelumnya kita sudah bahas di steganografi bagian 2. Sekarang kita masuk ke digital watermarking. Ada yang tahu watermarking kayak gimana? Pernah dengar nggak? Watermark, bentuknya kayak gimana watermark? Kayak seperti penanda itu ya Pak yang di foto oleh apa gitu ya Pak. Hmm, biasanya Kayak dipakai buat apa? Buat penanda, penanda kayak copyright gitu bukan biasa ya Pak. copyright. Oke. Ada yang pernah pakai nggak di sini? Biasanya buat apa? Paling gampang di handphone ya. Bisa diaktifin tuh si copyrightnya. Misalkan foto by taken by apa Samsung Galaxy apa gitu ya. Ada watermarknya tuh setiap foto yang kita pakai. Sebentar, ini kok. Itu biasanya kayak gitu. Atau kita juga bisa masukkan foto untuk misalkan stok foto gitu ya. Ada yang pernah download stok foto? Biasanya kalau kita mau download satu foto gitu yang butuh untuk konten, nah kita bisa download di stok foto. Tapi di situ ada watermarknya tuh, kan 123RF gitu ya, atau iStock foto dan lain sebagainya. Walaupun sekarang kayaknya lebih mudah ya, karena kita bisa generate gambar pakai si generative AI, kayak ChatGPT, DALL-E gitu ya. Saya lagi coba-coba juga tadi, promptingnya ternyata udah banyak yang buat hasil bagus-bagus, apalagi di Midjourney ya. Kalau di Midjourney lebih realistik lagi, walaupun dia bayar sih. Saya coba pakai ChatGPT 4. Saya kebetulan langganan, jadi saya coba-coba. Hasilnya lumayan-lumayan bagus sekarang. Tuh, jadi nggak perlu lagi sih sebetulnya kalau untuk kebutuhan konten digenerate sama AI pun udah bisa kelihatan hasilnya lebih bagus. Kayak itu digital watermarking ya. Jadi gambar sebenarnya bukan cuma gambar aja, video, apalagi audio. Pernah ada yang ngambil audio, misalkan kita ngambil satu background musik gitu, terus tiba-tiba ada suara audio jungle, gitu. Nah, itu kita ngambil audio dari yang harusnya berbayar tuh, itu audio watermarking. Atau kalau zaman dulu ya, saya mau ngerekam di radio misalkan. Dulu masih banyak ya orang dengerin radio, tapi kayaknya sekarang udah jarang ya. Saya pun dengerin radio kalau cuma di mobil aja. Dulu itu banyak konten-konten yang memang distribusi secara eksklusif. Misalnya saya ingat waktu itu ada Muse, Live in Harp ya, HAARP. Jadi disiarkan oleh Prambors waktu itu. Nah, itu saya mau coba rekam tuh live-nya si Muse ini, band Muse. Nah, setiap di tengah-tengah lagu itu selalu ada Prambors apa Prambors, nah itu pakai audio watermarking gitu. Saya lanjut ya. Oke, nah sebuah gambar bermakna lebih dari 1.000 kata. Lihat di sini ya. Nah, ini eh, apa nih ini ibu-ibu bikin apa ini biasanya makanan ya kayak gini ya. Dibakar sih juga kurang tahu nih ini daerah mana gitu. Tapi kita bisa lihat keramaiannya. Atau ada yang tahu ini daerah mana biasanya kayak gini? Tuh, ada yang tahu ini dari mana? Kurang tahu Pak. Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu nih dari mana. Mungkin ada yang dari daerahnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. A picture is more than 1,000 words. Jadi ini gambar-gambar yang mungkin semua orang bisa deskripsikan masing-masing nih. Punya
punya penjelasan masing-masing. Nah, ini termasuk gambar animasi, bukan cuma gambar-gambar statik yang kayak tadi ya, audio, gambar, video, atau gambar animasi kayak gini. Nah, fakta yang ada, jadi banyak gambar citra digital itu di internet. Nah, sekarang bisa lewat email, website, Bluetooth, atau sosial media ya. Sosial media, terus apalagi messaging platform, pakai Telegram, pakai WhatsApp. Nah, ini gambar. Jadi gambar ini gampang sekali tersebar sekarang. TikTok mungkin ya, bisa gambar, bisa video. Makanya sekarang orang-orang gampang dan cepat dapat informasi karena platformnya sudah tersedia. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu, saya awal-awal megang handphone itu di 2006 kayaknya. Di 2006 nggak semua bisa pegang handphone. Itu pun belum ada untuk multimedia messaging. Ada namanya dulu MMS, multimedia eh, source message ya kalau nggak salah. Jadi kita bisa kirim gambar tapi lewat SMS. Itu zaman dulu banget. Nggak semua orang bisa pegang handphone. Kalau waktu itu handphone harganya lumayan mahal ya. Dan harga paket datanya itu lumayan. Dulu saya pernah antar bapak saya di tahun 2003 atau 2004 gitu ya. Untuk handphone sendiri saya udah lupa. Tapi yang saya ingat itu untuk kartu perdana. Kartu perdananya itu bisa sampai 500.000. Itu cuma untuk kartu perdana aja. Tuh, di kartu perdana itu udah termasuk pulsa tuh 500.000. Dan itu waktu itu 2003 atau 2002 ya saya lupa. Cuma bisa untuk nelpon dan SMS aja. Belum bisa untuk eh, belum bisa untuk gambar-gambar konten media digital seperti ini. Nah, sekarang siapapun bisa mengunduh dari internet. Bisa copy, bisa edit, bisa kirim, manipulasi. Nah, apa yang terjadi? Bisa ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contohnya mengklaim citra orang sebagai milik pribadi. Ini pelanggaran kepemilikan. Jadi kalau misalkan ngaku-ngaku gitu ya, gambar bikinan sendiri ini biasanya untuk visual artist nih. Banyak ya yang kayak gini. Dia ngeklaim gambar orang lain sebagai gambar dia sendiri. Tuh, contoh misalkan desain. Oh, saya punya desain baju gitu. Nah, desain bajunya itu dia bilang kalau saya gambar sendiri lah atau logo gitu. Nah, ini sering ngeklaim. Siapa sih sebenarnya yang punya pertama kali nih si citranya? Lalu mengcopy dan menyebarkan citra tanpa izin pemilik. Ini pelanggaran copyright. Jadi distribusi ya. Distribusi. Harusnya misalkan gambar ini cuma punya saya, akhirnya disebar gitu. Atau memang dipakai untuk hal yang komersil. Misalkan ada satu foto, dia punya copyright misalkan ya, terus kita buat sablon di baju. Nah, atau kita buat sablon di apalagi di gelas mungkin ya, atau bisa di piring, di casing handphone. Nah, ini pelanggaran copyright yang harusnya si gambar itu punya eh, hak ciptanya nih, si copywriting. Lalu mengubah konten citra sehingga keasliannya hilang. Nah, ini hoax nih ya biasanya kayak gini. Jadi diedit semuanya. Nah, contohnya, nah, ini Alice sama Bob. Dia coba klaim gambar ini nih, masing-masing semuanya coba klaim gambar. Lalu siapa yang pemilik aslinya? Kita harus bisa buktikan di pengadilan ya minimal. Jadi hakim harus memutuskan. Nah, terus misalkan Alice punya gambar UFO dari hasil jepretannya. Lalu si Bob ini mengcopy dan menyebarkan tanpa izin. Ini copyright gitu ya. Dapat gambar UFO ini susah nih. Belum tentu bisa dapat ya. Ke sini ada yang pernah dapat gambar UFO? Gambar UFO, gambar apa lagi? Oh, gambar bencana biasanya ya. Kayak tiba-tiba kita ada di waktu yang tepat gitu. Sebelum terjadi bencana bisa longsor gitu ya. Atau fenomena alam kayak kemarin ada eh, bintang jatuh di daerah mana ya? Di Inggris atau di mana? Di Portugal ya, di Lisbon. Ada yang nggak sengaja lagi foto ke atas, tiba-tiba bintangnya ngelintas. Nah, itu dia punyanya Alice misalkan. Terus Bob mengandalkan dan menyebarkan tanpa izin dari Alice. Ini copyright.
Nah, contohnya ini editing ya. Alice memiliki sebuah hasil fotografi. Bob memodifikasi gambar tersebut dengan menggunakan Photoshop. Yang tadinya nggak ada gambar gelas di situ, akhirnya di edit-edit nih, pakai si gelas. Nah, ini kita bisa cari tahu nih, gambar yang asli nih yang mana nih. Ini bisa dipecahkan pakai si digital watermarking. Nanti kita bisa lihat ya. Ini sering banget ya kalau kayak gini sekarang di Photoshop, di AI, Canva pun sekarang udah bisa yang kayak gini ya, kayaknya yang premium. Jadi dari original image kita hilangkan objeknya. Nah, jadi kelihatan hilang. Kita coba di sini Hillary sama Clinton. Clinton sama Monica, Clinton Hillary mana nih yang asli? Kayak kasusnya kemarin di eh, apa kerajaan Inggris gitu ya, yang fotonya Kate Middleton diedit, dibuat sedemikian rupa ya untuk satu event foto keluarga. Ternyata memang itu editan orang pakai Photoshop. Nah, itu kita bisa lihat nih foto mana nih yang asli gitu, yang diedit seperti apa sih. Kalau emang dia jago mah nggak akan kelihatan. Ini juga sekilas nggak kelihatan ya fotonya. Ini kepalanya di crop. Ini skandal tahun dulu nih. Ini Monica Lewinsky sama Hillary Clinton. Ini istri aslinya. Ini waktu itu dibilangnya pelakor gitu. Si Monica Lewinsky ini. Presiden Amerika Clinton. Saya lupa presiden keberapa. Cukup ramai juga waktu itu. Nah, ini semua kasus ini tuh terjadi karena sebuah karakteristik gambar digital. Ini bisa kelebihan maupun jadi kelemahan dari gambar digital ya. Kalau kelebihannya ya dia gampang disebar, bisa digandakan. Tapi kelemahannya karena di digital gampang diedit, didistribusi. Tuh. Misalkan, kalau digandakan mudah, misalkan didistribusi lewat internet gampang, diedit diubah dengan software. Tidak ada perlindungan terhadap citra digital. Solusinya pakai image watermarking. Itu. Jadi untuk melindungi satu gambar itu pakai image watermarking. Walaupun terakhir ada teknologi namanya non-tangible eh, token ya, NFT. Nah, itu pakai teknologi blockchain, di mana blockchain memang di situ kita bisa melihat transaksi gitu. Dan di situ bisa disisipkan kepemilikan. Jadi walaupun dikirim ke siapapun, kita bisa tahu pemilik gambarnya itu siapa. Oh, tapi sekarang udah mulai sepi ya blok si NFT ini. Oke, ini image watermarking, teknik menyisipkan informasi yang mengacu pada pemilik gambar. Disebut watermark untuk tujuan melindungi kepemilikan, copyright, atau menjaga keaslian konten. Jadi tujuannya melindungi pemiliknya, kepemilikan, copyright, atau menjaga keaslian konten. Nah, watermark ini bisa teks, logo, audio, data biner, atau barisan bilangan real apapun ya. Nah, penyipsaan watermark dalam citra sedemikian sehingga tidak merusak kualitas citra. Jadi watermarking itu nggak boleh merusak kualitasnya. Walaupun kita tambahin gitu ya watermarking, ini nggak boleh sampai ngerusak. Oke, nah contohnya gini ya. Jadi ada modelnya itu kita punya watermark embedded nih seperti sebuah tools. Kita punya original image dan watermark. Nah, lalu di watermark jadi image untuk kita bisa tahu si gambarnya ini dari siapa gitu ya copyrightnya. Kita bisa pakai watermark detector supaya tahu watermarknya ini apa sih. Kalau di sini logo ITB ya watermark. Masukin ke watermark tool selalu nanti ketika didistribusikan, di copy gitu kemanapun ya, kita bisa lihat, kita bisa deteksi si watermarknya ini isinya apa sih. Gitu. Kita bisa lihat di sini watermarknya. Oke, ini cara-cara konvensional, cara-cara yang biasanya kita gunakan ya, memberi label ditempel di gambar. Nah, kelemahannya pasti tidak efektif melindungi copyright karena label juga bisa dipotong atau dibuang atau diedit ya. Ya di stem tool gitu misalkan jadi hilang atau sekarang pakai AI juga gampang ngilangin si watermark. Nah, kita lihat di sini. Ini misalkan ada watermark di sini. Novren Chaniago. Ya udah untuk mengakalinya di crop aja. Dari hasil crop juga kan nggak kelihatan ya. Artinya masih bagus gitu. Nggak ada perubahan yang signifikan antara gambar yang kita gunakan. Atau ini label kepemilikan ya.
Nah, di sini namanya Muaro. Lalu di sini ada websitenya yang dia upload gambar ini. Nah, itu macam banyak ya, gampang diubah ya. Artinya kita bisa juga di sini pakai stem tool, misalkan ini dihilangkan. Kalau ini gampang ya sebetulnya, karena warnanya latarnya udah aja bentuknya laut, gitu. Kita suruh AI buat ngilangin ini bisa langsung. Salah satu solusinya adalah pakai teknik watermarking. Disisipkan ke citra digital, lalu terintegrasi dalam citra digital. Nah, kelebihannya penyisipannya itu tidak merusak kualitas citra. Citranya tetap sesuai dengan asli. Setiap pengadaan atau copy, watermarknya selalu ada di dalam salinannya. Jadi selalu ada di dalam foto yang didistribusikan. Lalu watermark ini dapat dideteksi dan diekstraksi sebagai bukti kepemilikan atau copyright atau deteksi perubahan. Nah, ini contoh sejarahnya ya. Itu bukan contohnya, ini sejarah watermarking. Di abad 13, pabrik kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas membeli watermark dengan cara menekan bentuk cetakan gambar pada kertas yang baru setengah jadi. Jadi ada bentuknya. Ketika kertas dikeringkan, terbentuk suatu kertas yang berwatermark. Nah, ini biasa digunakan untuk sastrawan atau seniman. Karya seni ini kayak gini. Jadi tulisan yang di belakang ini watermarkingnya sebetulnya ini dari batu, ditempel kayak ada cetakan gitu ya. Terus itu dibiarkan kering. Jadi kayak emboss gitu nantinya. Nah, kertasnya sudah dibubui tanda air, jadikan identifikasi bahwa karya seni di atasnya adalah asli. Ini Cina memang peradabannya udah maju udah dari dulu ya. Dia lakukan hal sama pada percetakan kertas. Nah, ini ada paper watermarking. Memberikan impresi pada kertas berupa gambar, logo, atau teks. Atau misalkan kita bisa kasih, apa namanya, 3D label gitu ya, di situ. Nah, contohnya kayak gini, bisa identifikasi di uang, misalkan ya. Nah, kita bisa kasih kayak gini, watermarking. Supaya nggak bisa dipalsukan gitu ya. Jadi kan kalau kita uang, kita bisa pegang ya, si apa namanya kasarnya kayak gimana gitu. Terus bentuknya makanya ada istilah diraba di terawang dilihat gitu ya. Nah, ini untuk memastikan keabsahan uang. Atau kita bisa lihat nih kalau di bawah sinar ultraviolet nih uangnya bentuknya jadi beda gitu. Kita bisa kasih telegram juga di situ. Telegram ya, lupa sih namanya. Ya kita bisa kasih sesuatu lah. Disuka dulu bentuknya ada yang kayak plastik gitu ya di mata uang Indonesia. Ini sama yang tadi ya. Jadi digital watermarking itu menyisipkan sinyal digital ke dalam dokumen digital. Dokumen digitalnya itu bisa macam-macam. Bisa gambar, bisa audio, bisa video, bisa teks. Ini tujuannya ketika didistribusikan watermarknya tetap masuk di situ dan keasliannya itu nggak akan berubah. Jadi kita bisa tahu gambar ini sebenarnya punya siapa gitu ya. Dan orang awam biasanya nggak akan tahu nih yang sudah di watermark atau belum. Tuh, taunya ini gambarnya sesuai dengan asli aja. Padahal di dalam situ ada watermarkingnya dan memang yang harus kita ekstrak pakai tools ya, nggak bisa cuma dilihat dengan kasat mata. Kita lihat di sini perbedaan steganografi dan watermarking. Masih ingat ya, kalau steganografi itu untuk mengirim pesan rahasia tanpa menimbulkan kecurigaan gitu. Jadi kita kirim gambarnya tapi di dalamnya itu sebenarnya ada pesan gitu yang nggak gampang dilihat sama orang ya, gambarnya jadi kelihatannya relatif sama yang belum ada steganografinya, yang sudah ada steganografinya. Nah, syarat dari steganografi ini aman, sulit deteksi, sebanyak mungkin menampung pesan, large capacity. Jadi kalau bisa satu gambar isinya ada 1.000 karakter, ya dimanfaatkan 1.000 karakter gitu di dalam situ, bisa satu lagu isinya gitu ya, atau satu surat perintah gitu ya. Nah, ini komunikasi point to point. Dan media penampung tidak punya arti apa-apa, meaningless. Artinya yang cuma dikirim ya udah foto yang nggak jelas saja, yang nggak ada eh, maksudnya gitu. Terus misalnya kita kira tiba-tiba kirim ke orang foto apa ya ulet misalkan atau foto kecoa gitu ya dikasih ke orang itu,
Kalaupun diambil sama orang lain nggak ada gunanya gitu. Ini apa foto kecoa doang gitu ya. Padahal di dalam situ ada steganografinya. Nah, tujuan dari watermarking udah kelihatan berbeda ya. Kalau tadi itu menyembunyikan si pesan dalam sebuah media tanpa menimbulkan kecurigaan. Nah, jadi kalau di steganografi orang nggak tahu kalau ini itu ada pesan rahasianya. Kalau di kriptografi orang tahu kalau ini adalah pesan rahasia yang dikirim. Tuh, jadi dia harus cari tahu gimana untuk memecahkannya. Kebayang ya bedanya di situ ya. Steganografi, kriptografi, dan satu lagi digital watermarking. Nah, ini untuk tujuannya sendiri melindungi copyright, pembuktian kepemilikan, ownership, atau keaslian autentikasi. Syaratnya ini sulit dihapus untuk watermarking ya. Jadi nggak boleh gampang dihapus nih. Misalkan kayak tadi, watermarking yang taruh di bawah ya gampang aja di crop itu sama orang-orang. Jadi nggak bisa apa ya mudah sekali untuk dimanipulasinya. Nah, ini komunikasinya one to many. Kalau tadi one to one, point to point, artinya saya mau komunikasi langsung, misalkan di sini sama Usama gitu ya. Ya udah saya kirim ke Usama. Dan dua-duanya kita udah punya eh, key-nya misalkan. Jadi dilindungi sama key, ya udah Usama pegang key-nya, saya pegang key-nya. Dikirim aja gambarnya, point to point. Kalau dari si watermarking, ini one to many, artinya satu gambar kita bisa broadcast aja ke siapapun. Tuh. Toh kita bisa lihat nih siapa yang punya gambarnya gitu. Karena ini dari bagian dari copyright ya atau dari hak kekayaan intelektual. Nah, kalau di sini media penampung justru diberi proteksi, tidak mementingkan kapasitas watermark. Kalau ini kan media penampungnya nggak punya arti apa-apa. Tapi kalau di sini media penampungnya diberikan proteksi supaya watermarknya nggak gampang dihapus gitu ya. Dan tidak mementingkan kapasitas watermark. Jadi mau berapapun itu, mau besar mau kecil ya sama aja. Yang penting nanti bisa diekstraksi dan bisa dibuktikan gitu kalau ini adalah pemiliknya. Nah, data yang bisa diberi watermark tadi ya ada image, ada video, ada audio, ada teks dan ada software. Nah, ini yang baru saya dapat ini tadi yang menarik ini untuk audio ya, audio watermarking itu yang dibuat oleh Facebook. Nanti coba di akhir saya coba kasih lihat deh. Ini bisa dicoba juga sih kalau mau nyobain. Oke, nah ini contohnya ya. Ada visible watermarking dan invisible watermarking. Penyisipan watermark dalam citra menghasilkan citra berwatermark dan tidak berwatermark. Kita lihat di sebelah kiri, invisible watermark. Yang kanan, visible watermark. Kira-kira yang paling gampang untuk diubah yang mana? Yang A apa yang B? Yang awal Yang A. Kenapa yang A? karena tidak ada watermarknya. Karena tidak ada watermark. Jadi kalau dibilang yang paling aman yang mana kira-kira? Yang A atau apa ya B? Kalau yang aman, sa- untuk ini Pak, Stegano. Bukan untuk distribusi kan kita Hmm. lagi bicarakan si Oh, watermarking ya. untuk aman yang B Pak. Yang B ya. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat yang lain? Yang paling aman untuk watermarking menurut kalian yang ada di sini? Bintang ya, bintang. Menurut kamu yang paling aman yang A atau yang B? Yang paling baik lah. Paling baik. Mm, Kalau B itu mungkin agak effort bagi yang pengen menghilangkan watermarknya. mm. Tapi kalau invisible biasanya yang ngambil gambarnya nggak tahu itu ada watermark. Kita bisa masuk sidang dengan menggunakan invisible watermark ini. Oke, jadi yang paling bagus yang mana menurut kamu? Yang A atau yang B? Invisible. Invisible ya. Oke, ada lagi yang lain? Irfan kan, Irfan? Ya, Pak. Menurut kamu yang A atau yang B? Yang B yang aman, Pak. Yang B yang aman karena?
karena susah buat diedit. Hmm. Susah buat diedit. Oke. Satu lagi deh. Berarti Irfan tadi sama Usama udah sama ya. Ada yang sama kayak bintang nih, mungkin sini. Rifano mungkin, Ya Pak, menurut kamu yang yang paling invisible. aman tuh sebenarnya yang B Pak. Karena Yang udah tahu B. jelas, iya karena udah tahu jelas watermarknya ada. Kalau yang A itu nggak tahu watermarknya ditaruh di mana. Nah jadinya harus dicek dulu kan. Seperti itu sih Pak pendapat saya. Oke. Thank you. Menarik, menarik. Jadi banyak yang bilang di B ya, visible watermark. Oke, kalau saya lebih sependapat sama bintang sebetulnya. Karena untuk visible watermarking ini sekarang teknik untuk apa ya, untuk menghilangkan watermark visible ini udah banyak banget. Tadi saya bilang ya, ada AI yang bisa menghilangkan si digital watermark ini yang visible. Atau kita bisa pakai Photoshop gitu ya, walaupun effortnya banyak, tapi itu bisa dilakukan kan ya. Nah, untuk invisible, kenapa saya bilang lebih baik? Ini menurut opini saya ya. Karena dia sulit untuk dibuktikan. Bahkan kita distribusi invisible ini nggak tahu gitu kalau di dalam situ ada watermarknya. Tuh, benar itu yang Bintang bilang tadi. Jadi ini lebih mudah dibuktikan di pengadilan gitu dengan tools, ya. Nah, tujuan watermark kan sebetulnya itu untuk copywriting. Untuk copyright bukan copywriting ya, untuk copyright. Apalagi misalkan untuk kepemilikan gitu ya. Ya udah saya kirim aja nih invisible watermark siapapun bisa pakai gitu. Tapi ketika ada orang dia melakukan klaim, oh ini punya saya nih gambarnya. Nah, kita bisa buktikan dengan tools yang kita pakai, kita bisa buktikan ini sebenarnya di dalamnya ada watermark nggak. Kalau yang sebelah kanan watermarknya dihapus, jejaknya udah hilang gitu. Semua orang bisa bikin watermark di atas itu akhirnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita lihat lagi ya. Ini visible watermarking. Nah, kita lihat di yang kanan dan yang di kiri. Yang di sebelah kiri ini IBM. Kita lihat ya IBM. Yang di sebelah kanan itu kita lihat proses untuk menghilangkan watermarking. Kelihatan ya, yang atas Camstock, di Camstock mulai agak hilang tapi tetap kelihatan. Untuk yang bawah 123 RF ini hampir nggak hampir hilang semuanya malah yang sebelah kanan. Itu. Lalu yang di bawah juga kelihatannya udah hilang gitu, walaupun masih kelihatan sedikit. Nah ini kan udah agak lama ya. Tapi harusnya kalau kita pakai generative AI ini lebih mudah lagi. Nah untuk invisible watermarking, udah nggak kelihatan ada apa-apa di sini. Gitu. Jadi kalau secara kasat mata ya udah silahkan aja edit mau dikasih watermark di atas ini ya dikasih aja gitu. Gak ada masalah. Tapi nanti ketika dibuktikan lewat tools kelihatan sebenarnya pemilik gambar ini siapa sih. Nah ada dua untuk klasifikasi invisible image watermarking. Yang pertama ada fragile untuk menjaga integritas dan originalitas citra digital. Jadi ini ketahuan ya untuk fragile ini artinya ketika diedit, nah kita bisa tahu nih ini gambar asli atau gambar yang sudah diedit gitu. Kita bisa lihat nih si fragile watermarking. Satu lagi robust watermarking. Tujuannya untuk menyisipkan label kepemilikan. Nah, kalau yang atas itu menjaga originalitas ya, yang bawah ini kepemilikan. Nah, kita lihat di sini. Untuk fragile, watermark menjadi rusak atau pecah jika dilakukan manipulasi. Ini common image processing. Jadi kalau kita ganti sedikit, nambah noise, watermarknya ikut rusak. Kelihatan ya di bawah ya. Yang di atas, kita tambahin aja di sini satu noise gitu ya. Ketika diekstrak, watermarknya rusak juga nih yang sebelah kanan nih, HP. Nah, ini fragile. Oke, nah contoh lagi. Nah, ini dari gambar aslinya. Lalu ketika kita buat tambahan, kelihatan di sini. Nah, ada kayak bopeng gitu ya. Bentar, mana ya? Laser pointer. Nah, ini. Ini yang gambar kita tambahkan. Jadi, oke dia nambahin di depannya, tapi ternyata si watermarknya juga nih ikut rusak nih. Karena dia tambah. Cara bagaimana sih? Ya kita harus ngerti dulu konsep citra digital. Nah ini steganografi udah dijelasin ya. Jadi ke citra digital itu pixel by pixel. Lalu LSB.
least significant byte. Ini sudah ada di steganografi kemarin. Jadi untuk setiap bit dalam satu pixel kita ubah dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 0. Nah, ini metode LSB. Ini sayangnya di sini nggak ada yang ikut kelas digital forensik ya. Tugas di, sorry bukan tugas. Steganografi itu dibahas di digital forensik. Nah, saya jadikan untuk salah satu soal UTS pakai metode LSB ini. Jadi banyak juga yang gagal juga untuk ekstraksinya. Nah, ini algoritma fragile watermarking. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi nyatakan watermark seukuran citra yang disisipi. Jadi misalkan citra aslinya bentuknya segini, misalkan 10 kali 20 piksel misal ya. Watermarknya juga 10 kali 20 piksel. Jadi kayak semacam ditempel gitu. Kasih hologram. Sorry, tadi itu bukan telegram, tapi hologram. Nah, secara semacam hologram. Mungkin kalau kita mau buat digital, yang bukan digital, ya, physical watermarking gitu ya. Sebelum di print, di bawahnya kita tempel dulu nih si gambar Ganesha ini. Setelah itu di print. Jadi ada kayak 2 layer gitu. Baru misalkan setelah kasih gambar Ganesha, di atasnya dikasih 1 layer tipis, baru di print hasilnya. Nah, lalu sisipkan watermark pada seluruh pixel citra dengan metode LSB. Nah, kita sisipkan pakai metode LSB di dalam sini. Jadi nggak kelihatan. Tuh, hasilnya ya sama aja. Karena juga di sini ya bentuknya watermarknya eh, bentuk citranya sama nih. Misalkan 10 kali 20, ya ini 10 kali 20 juga. Nih aslinya dengan berwatermark, jadi nggak kelihatan sama sekali. Oke, lalu bisa diekstraksi nih. Ekstraksi dengan mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel, lalu satukan menjadi gambar watermark semula. Gitu. Ini untuk ekstraksinya ya kita bisa dapatkan si watermark hasil aslinya. Nah, contohnya ini ya, pakai deletion attack misalkan. Ini kita lihat ya dari gambar aslinya, dari sini nih. Nah, ini dihilangkan nih. Jadiin warnanya sama nih, jadi si paprika semua. Nggak ada paprika yang hijau gitu yang berdiri kayak cabai ya. Ketika kita ekstrak, si watermarknya kelihatan ya ada perbedaan di sini. Nah, ini yang udah diedit. Tuh. Nah, bisa lihat perbedaannya ya di sini. Lalu ada insertion attack. Nah, ini bisa kedeteksi juga. Kita tambahkan si paprikanya di sebelah kanan. Nah, si apa namanya watermarkingnya juga ikut berubah nih di sini. Kalau kita analisis lagi di sini ketahuan mana yang diubah gitu. Nah, ini sebenarnya metode kayak gini juga bagus nih untuk deteksi hoax ya. Kan di pemilu kemarin ada satu capres misalkan foto dengan siapa gitu. Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau memang pemilik aslinya dia kasih watermark, kita bisa lihat. Jadi di situ ada insertion atau ada deletion gitu ya, bisa kelihatan. Nah, ini brightness dan contrast attack. Nah, kalau kita brightness-nya ditinggiin juga sama. Hasilnya watermarknya juga ada perubahan di dalam situ. Tuh, brightness naikin atau diturunin kontrasnya, brightness dinaikin. Berdampak ke eh, si watermarknya. Jadi kelihatan ya kalau ini ada edit itu. Jadi ada sesuatu yang sudah dilakukan nih, ada post editing dari si eh, gambar tersebut. Nah, ada namanya yang pertama fragile ya. Jadi artinya gampang untuk rusak gitu ya. Ini sengaja memang supaya watermarknya ini gampang berubah, gampang rusak gitu. Nah, satu lagi ada robust. Robust itu tetap kokoh, termanipulasi. Command digital processing dilakukan bercitra watermark ini untuk manipulasi kompresi, cropping, editing, untuk perlindungan hak kepemilikan dan copyright. Jadi ini nggak akan ada perubahan mau diapain pun di macem-macemin kita tetap lihat, kita tetap tahu kalau memang pemilik utamanya itu siapa gitu ya. Tuh. Ini persyaratan umum robust watermarking. Yang pertama imperceptible. Ini hampir nggak bisa sama sekali dilihat ya atau nggak kelihatan sama sekali. Secure ini digital. Secure tuh artinya aman ya.
Dan robust ini hasilnya tangguh gitu ya. Artinya nggak gampang perubahan. Nah, untuk digital watermarking ini ada di tiga-tiganya. Jadi di irisannya dia harus tidak mudah untuk dideteksi, imperceptible, dia harus aman dan dia harus kuat nih, robust. Nah, contohnya kayak gini. Original image dan watermark image. Jadi ketika diekstrak ya dia hasilnya tetap sama gitu. Ini contohnya misalkan ya, ini original, ini untuk watermark. Caranya kayak gimana sih kalau metode fragile watermarking? Watermarking disisipkan pada domain spasial, artinya pixel by pixel gitu ya. Kalau pakai robust, watermark disisipkan pada domain transform, misalkan frekuensi. Jadi diubah dulu domainnya dari pixel ke frekuensi. Nah, tujuannya supaya watermark tahan terhadap manipulasi citra. Jadi representasinya diubah gitu ya. Misalkan kita ngelihat gambar yang tadinya RGB, ya representasi diubah ke dalam bentuk gambar dan bentuk pixel, misalkan atau dalam bentuk bit. Nah, itu perubahan representasi. Nah, kalau ini domain yang diubah. Kalau tadinya pixel, ya biasanya kan defaultnya kita ngelihat gambar itu pixel, tapi kita ganti ke dalam domain frekuensi. Nah, artinya domain spasial ya harusnya. Sorry, bukan spasial, audio lah ya, frekuensi. Nah, hal ini bertujuan watermark tahan terhadap manipulasi. Nah, salah satu untuk pengubahannya kita bisa pakai discrete Gaussian transform. Ini metodenya transportasinya ke ranah spasial, itu frekuensi. Contohnya gini, dari domain spasial kita di DCT jadi frekuensi, lalu kita bisa diubah lagi ke IDCT, inverse document Gaussian transform. Balik lagi ke domain spasial. Tuh, ini untuk proses pengubahan dari pixel ke frekuensi lalu ke spasial. Nah, ini rumusnya ya untuk DCT dan ini untuk rumus untuk inverse-nya, di mana alfa ini ya, dua alfa ini adalah titiknya. Jadi titik X dan Y-nya. Tuh, dan M dan N ini adalah lokasinya ya. Di sini. Dan ini ada dua kondisi alfa di sini. Nah, kalau titiknya 0, maka dia jadi alfanya 1/akar M. Kalau dia 0, dan seterusnya. Kalau dia di antara 1 dan -1, jadi akar 2/M. Ini untuk di city. Ini untuk inverse, untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Ke bentuk spasialnya gitu ya. Pakai rumus yang ini. Nah, ini contohnya ya. Bedanya apa sih spasial dan frekuensi? Ya gini representasinya. Jadi kalau spasial ini bentuknya yang kayak gini, pixel by pixel, frekuensi ya kita lihat di sini kayak heat map. Tuh. Kita bisa lihat di sini ada low, ada middle, dan ada high. Ini untuk pembagiannya. Oke, nah di sini kita lihat ya untuk prosesnya. Dari citra, sorry, kita ubah ke eh, transform ke domain yang lain gitu ya, frekuensi. Nah, dapat koefisien frekuensinya, di embed watermarknya, lalu kita balikan ke IDCT dan kita bisa dapatkan citra berwatermarknya. Di mana di sini alfanya adalah kekuatan robustness. Ini kalau kita buat koefisiennya, formulanya jadi XI plus robustness kali WI. Ini watermark WI. Sebenarnya ini eh, rumus ini ya, linear. Ya, garis linear. Tuh, maka semakin robust dia semakin bagus tuh koefisiennya. Nah, ini pakai uang algoritma nih untuk si DCT-nya. Jadi dari image dibagi ke dalam 8x8 blok, lalu dilakukan DCT, kita dapatkan koefisiennya, select middle frekuensinya, di embed watermarknya, lalu di insert ke original positions. Nah, ini di IDCT dikembalikan, lalu dapat watermark image. Gitu. Ini untuk detection pot proses ya. Sama di sini, dia ada thresholdnya 0 atau 1. Nah, contohnya ini ya tes ketahanan terhadap citra. Nah, dari original image kita tambah watermark. Ketika dikompresi, ekstrak watermarknya tetap ada gitu. Nah, lalu
kita tambah noise nih, terus di resize, terus di crop, watermarknya tetap ada. Nah ini robustness. Artinya mau dimanipulasi sedemikian lupa, nah si watermarknya ini tetap ada. Tuh, nggak akan ada perubahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini bisa dicoba ya. Jadi banyak project-project di GitHub, saya tadi udah lihat, yang menerapkan ini. Jadi kita bisa cari yang Fragile watermarking sama Robust watermarking. Bahkan yang Robust ini sudah banyak yang dia buat untuk digabung ke metode deep learning dan machine learning. Tuh, jadi lumayan menarik domain yang ini. Kayak di kantor saya juga ada satu kelompok riset yang memang membahas si watermarking ini. Tuh, jadi ini masih open research nih sampai sekarang. Banyak yang bisa dilakukan di watermarking ini. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, aman ya. Lanjut. Nah, aplikasi watermarking. Nah, ini untuk apa sih? Tadi ya kita udah bahas ya, untuk identifikasi kepemilikan, kita bisa bukti kepemilikan, proof of ownership, lalu memeriksa keaslian isi karya digital, ini tamper proofing, artinya autentikasi di situ ya. Diubah atau enggak kita bisa tahu. Lalu untuk transaction tracking juga kita bisa lihat di situ, dikirim kemana aja, misalkan di siapa yang ngubah gitu. Lalu ada privacy protection, copy control. Kalau dulu mah di audio setahu saya ada di RM ya namanya, atau di video. Jadi di RM itu gampangnya adalah kalau kita beli suatu audio gitu ya, atau kita burning CD ke laptop. Zaman dulu tuh laptop atau komputer selalu ada CD writer, CD readernya ya. Nah, kalau saya beli CD musik gitu ya di toko musik, daripada saya play terus-terusan di device gitu ya, di CD reader nanti bisa bikin lecet di CD-nya, ya udah saya rip, namanya ripping. Artinya semua itu CD sebetulnya di copy ke dalam laptop. Tuh, tapi biasanya ada yang pakai DRM, artinya lagu-lagu yang saya rip cuma bisa dipakai di laptop saya aja, di playnya, nggak bisa dipakai di tempat yang lain. Digital Rights Management kalau nggak salah. Sama sama halnya kayak eh, video ya. Waktu itu yang pakai iTunes ya, punyanya Apple kan. Jadi kalau saya download di satu komputer, saya mau copy terus saya kirim di komputer lain, nah dia nggak akan bisa kebuka. Ada DRM protections ya. Nah ini privacy protections. Tapi kalau sekarang kayaknya ya susah ya kayak gitu ya. Karena yang membatasi orang jahat atau enggak sekarang mah cuma etik saja sih sebetulnya. Semua tools sudah tersedia, semua apa ya, semua source sudah tersedia. Ya sekarang balik lagi ke orang ya, mau mau dia pakai untuk kejahatan atau kebaikan. Tuh nggak bisa lagi dibatas-batasin. Tuh. Nah, satu lagi untuk broadcast monitoring. Nah ini untuk owner identifications. Nah, kita lihat ya di embed dulu watermarknya, lalu distributed copy. Nah, lalu ada watermark detector. Ini untuk mencari tahu ini siapa yang punya gitu detektornya. Ya kita bisa kasih logo Alice misalnya di dalam situ, atau kita bisa kasih tulisan Alice gitu ya di dalam situ. Nah, ini proof of ownership. Nah, nanti si judge ini yang nanti akan memutuskan gitu ya. Nah, ini original image-nya punya siapa gitu. Dari watermark detector. Jadi kalau suatu saat ada sengketa, nah ini bisa diputuskan oleh si judge ini nih. Wah, kamu ternyata yang punya itu Alice bukannya punya kamu, kamu cuma ngaku-ngaku gitu misalkan. Nah, lo ada transaction tracking atau fingerprinting. Oke, kita lihat ya ada unauthorized usage di sini dari original videonya Alice. Lalu di sini ada watermark A dikasih ke Bob, lalu ada watermark B dikasih ke Charlie gitu ya. Dan ternyata dipakai untuk hal yang lain nih oleh si Charlie.
kelihatan nanti ketahuan di watermark gitu. Lalu content authentications, nah ini udah kita bisa tahu ya di dalam sini kira-kira diubah atau enggak si gambarnya ada modify atau enggak kita bisa lihat di sini ya, dari watermark detektornya. Jadi intinya untuk mendeteksi ini kita harus detektor juga ya, enggak semena-mena bisa dideteksi gitu. Nah, copy control privacy control, nah, ini kayak DRM sih sebetulnya. Supaya nggak gampang untuk di copy. Jadi untuk non compliant recorder artinya dia nggak bisa dipakai nih di tempat yang lain ya atau di compliant player. Tuh, ini metodenya kayak tadi, kayak di RM itu ya. Jadi di situ bisa dikunci ini sebetulnya nggak bisa digandakan, nggak bisa di copy gitu. Karena kalau CD kita copy aja itu nggak akan bisa jalan tuh. Misalkan di CD itu kan satu CD biasanya berapa? 700 mega, 600 mega lah isinya misalkan 10 lagu. Jadi kita copy satu-satu aja, itu nggak akan bisa jalan karena yang di copy cuma metadata-nya aja, sedangkan filenya tetap ada di CD. Makanya ada sistem ripping. Ripping itu kalau gampangnya kita bayangkan dia melakukan rekam. Nah, jadi kayak si di play dulu nih lagu-lagunya. Nah, ripping itu dia melakukan perekaman, direkam nih si lagunya itu masukin ke dalam hard disk misalkan. Satu-satu jalan terus sampai terakhir. Nah, untuk broadcast monitoring kita bisa lihat di sini ya. Jadi bisa digunakan untuk memantau kapan konten digital transmisikan melalui saluran penyiaran seperti TV dan radio. Tuh, nah ini bisa lihat nih. Oh, yang di broadcast ini ada watermarkingnya nih. Tuh, oke, selesai. Ada pertanyaan nih. Sambil saya sharing nih. Tadi saya nemu yang eh untuk watermarking yang baru nih. Facebook. Oke, di GitHub aja ya. Nah, ini kita lihat di sini. Mana share-nya ya? Oh, di share screen. Oke, di sini harusnya sebentar saya harus sign in dulu ya. Oke, digital water. Nah, ini yang buat Facebook nih. Namanya apa ya? Sebentar saya kayaknya harus lihat WhatsApp-nya. Tadi saya sempat kirimin. Ada, ini dia. Audio Seal. Ini lumayan baru nih. Nah, Audio Seal Proactive Localized Watermarking. Jadi kalau kita lihat di sini ya, original audio, lalu audio seal generator di watermark, ditambahkan di sini, bisa dilihat nih AI generated atau bukan. Kan sekarang udah banyak nih ya di sini. Jadi untuk kita ngeliat nih detektor, ada AI-nya nggak di dalam situ. Ini bisa langsung di copy nih, dicoba. Nah ini saya kirim di Zoom. Siapa tahu ada yang mau coba-coba, silahkan bisa dicoba. Ini lumayan baru. Baru ketemu tadi ya. Kalau kita lihat juga di sini ya, baru 2 bulanan, 5 bulan yang lalu lah. Masih di awal-awal tahun ini. Nah, kalau kita mau cari lagi ya di sini, cari aja watermarking dan fragile ya. Untuk contoh-contoh codingannya. Nah, ini fragile watermarking misalnya pakai apa? Mau pakai Python misalkan. Nah, ini udah ada yang pakai neural network atau kita lihat aja dari yang aslinya. Oke. Wah ini tugasnya nih. Bisa dicoba sih ya.
Tubes Crypto dia buat untuk watermarking 8 tahun yang lalu. Nah, codingnya bisa dilihat di sini. Atau kita pakai yang Robust juga bisa lihat di sini. Tulisnya di sini. Robust. Oke, udah. Tinggal dicoba aja. Jadi sekarang resource sudah ada di mana-mana, tinggal kita cari aja sih maunya apa. Gitu. Oke, sebelum saya absen, ada pertanyaan? Sebentar, saya buka dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya absen ya. Oh iya, saya minta untuk open cam ya, karena saya butuh evidence nih sekarang dari TTS minta untuk ada selalu screenshot setiap kita perkuliahan. Jadi silahkan di open cam. Ini kebetulan saya nggak bisa start video di sini, tapi kalian saya minta open cam ya. Silahkan. Sebelum saya absen, silahkan open cam. Ya, baru ada Usama, Raihan. Oke, yang lain. Oh, Dimas lagi di mana, Mas? Nggak di motor kan? Iya Pak, lagi di jalan Pak saya Pak. Nggak apa-apa. Nggak di motor kan? Yang penting kalau lagi di motor bahaya. Aman ya. Ayo, yang lain. Renaldi, Bagas, Raihan. Siapa lagi nih? Masih banyak yang belum. Ada Halid. Ya, sambil saya absen ya. Silahkan di open cam. Oke, yang dari reguler mungkin nih. Muhammad Alfiansah ada. Alfiansah ada Alfiansah. Nggak ada. Salman Alfarezi. Salman ada Salman. Salman nggak ada. Syahroni. Tadi kayaknya ada Syahroni. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ron nggak bisa ini Ron online apa on cam. Bisa Pak, ntar Pak. Oke. Saya mau screenshot. Bagas ada Bagas. Hadir, Pak. Bagas. Oke. Bintang. Hadir, Pak. Bintang ada. Devin. Devin ada. Devin nggak ada. Dimas. Dimas Kusuma Aryan. Hadir Pak. Ada tadi ya. Oke. Ya. Irfan. Irfan Maulana. Hadir, Ada. Pak. Halid. Halid ada Halid. Ada. Halo Halid. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Raihan. Raihan Al-Ghifari. Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada Muhammad Rizik Susanto. Hadir, Pak. Hadir. Reynaldi Bagas Pangestu. Hadir, Pak. Hadir. Usama. Hadir, Pak. Rifano. Hadir Pak, hadir. Oke, sip. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Bentar. Satu. Ini kalau di Windows ribet juga ya, harus buka snipping tools terus nih. Yuk, screen aja. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan sejauh ini? Aman?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Dika. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.